Cerita diawali dengan sebuah berita yang menghebohkan jagat maya, viral, trending, terkait video pernyataan seorang wanita yang meminta pertolongan untuk mencari sahabatnya yang hilang secara misterius, entah diculik atau apa. Namun si wanita yang bernama Chihiro itu pun meminta bantuan netizen untuk membantu menemukan sahabatnya tersebut. 私の友人が彼の名前は Beberapa hari sebelum video itu beredar, terlihat seorang bapak jurnalis senior bernama Sayama. Saat ini terlihat Sayama sedang lembur karena memiliki deadline yang sangat mepet. Namun di tengah kesibukannya menulis, tiba-tiba saja lampu kantor terus berkedip dengan sendirinya dan tiba-tiba ya, ada seorang pria dengan wajah dan pengawakan sama persis dengan Sayama, entah juri Gririwa, setan atau apapun sebutannya. Kembaran Sayama itu pun mulai berpose layaknya Uchiha Itachi dan entah apa yang terjadi selanjutnya dengan Sayama. Esok harinya Chihiro pergi ke kantor untuk mencari di mana saat ini Sayama berada karena sejak semalam tidak bisa dihubungi. Namun ternyata selain Chihiro, asisten Sayama sendiri yang bernama Ozawa juga saat ini sedang mencari di mana atasannya berada karena sama sejak semalam Sayama tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. 小沢君暴走してない？すいません。 Dengan hilangnya Sayama, Chihiro dan Ozawa pun memulai pencarian dengan mengunjungi ruang bawah tanah kantor atau tempat di mana Sayama selalu bekerja sendirian. Selain sahabatnya sendiri, Sayama juga saat ini sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar kemungkinan akan membawa kantor medianya pada kesuksesan, sehingga mereka berdua harus segera menemukan Sayama secepatnya. 佐山さんどうまとめるつもりだったんだろう。 Tidak menemukan petunjuk apapun termasuk hasil karyanya. Mereka hanya menemukan bahan-bahan mentah yang saat ini sedang Sayama susun berupa potongan video dalam beberapa kaset yang langsung mereka putar satu persatu. Rekaman pertama diperlihatkan tentang seorang anak yang hilang ketika dia berusia 7 tahun. Kehilangannya membuat pihak keluarga sangat menderita. Bahkan pamannya memutuskan untuk bundir dari atas jembatan. Yang setelah 2 tragedi tersebut, ada seorang supir yang mengaku telah melihat si anak yang hilang berdiri di depan pohon di pinggir hutan. Namun ketika Pak Sopir menyapanya, bola mata anak itu tiba-tiba saja menghitam entah karena iritasi ringan atau apa. Namun yang lebih menyeramkannya lagi adalah anak itu malah berlari ke dalam hutan dan menghilang lagi bak di telan bumi. Yang kedua, ada sekelompok murid SMP yang berkemah di salah satu kaki gunung. Tepat di tengah malam, para murid malah tak sengaja mendengar suara seseorang dari arah hutan yang mengajak mereka untuk naik ke atas gunung. Dengan iming-iming buah kesemak berharap mereka mau naik, dan tak lama salah satu peserta mengalami kesurupan tepat ketika suara itu menghilang. Rekaman ketiga memperlihatkan seorang vlogger pecinta motor mencoba untuk touring dengan menggunakan rute yang direkomendasikan dari seorang netizen. Dan setelah lama berkendara, ia akhirnya finish di depan sebuah gerbang tori di tengah hutan. Selain gerbang, ada juga kuil kecil dengan dipenuhi boneka aneh. Awalnya si vlogger bersikap biasa tanpa ada sesuatu yang aneh sedikit pun. Sampai di suatu momen ketika si vlogger mendengar sebuah suara, tiba-tiba saja video itu error dan langsung habis saat itu juga. 聞こえた？今のノイズのところ。さっきの林間学校と同じですね。 Selain vlogger pecinta motor, ada juga vlogger horor yang saat ini sedang memasuki rumah yang katanya sangat menyeramkan. Di dalam rumah angker tersebut, ia mendapati sebuah kamar yang sudah dikunci dengan gembok berlapis pertanda tidak boleh dimasuki. Namun karena si vlogger sangat penasaran, ia nekat membuka kamar tersebut yang ternyata dipenuhi dengan jimat. Selain jimat, ada juga ratusan kertas dengan gambar aneh, yaitu sosok makhluk yang seperti berdiri di bawah gerbang tori. Entah apa maksud dari jimat dan gambar tersebut. Namun ketika si vlogger melihat sebuah foto anak kecil di dalam laci, tiba-tiba
Ya, setelah melihat mata si anak bergerak dan sosok aneh bergelantungan di belakang, video itu pun mendadak error entah karena apa. Namun yang menjadi aneh adalah setelah keluar dari sana, si vlogger hanya memposting kata-kata yang sama setiap hari dan pada akhirnya si vlogger tersebut menghilang bak di telan bumi. わけわかんないっすね。2019年10月3日。 Pada rekaman kelima, berisi sebuah wawancara antara Sayama dengan seorang mahasiswa bernama Yuji. Saat itu mereka sedang membahas seorang mahasiswa yang dianggap berperilaku aneh setelah menonton sebuah video dengan caption, "Jika kamu menontonnya, maka kamu akan mati." Entah apa isi video tersebut, namun setelah si mahasiswa melihat video itu, ia tidak pernah tersenyum lagi dan tiba-tiba menghilang tak kemana. 佐藤君それから大学でも全く笑わないし。 Penasaran kemana perginya si mahasiswa, Sayama dan Yuji pun pergi ke apartemennya untuk mencari apakah ia sebenarnya ada atau tidak. Sesampainya di apartemen, mereka tidak menemukan si mahasiswa melainkan sebuah gambar mengerikan yang sama dengan yang si vlogger horor temukan di rumah kosong berikut dengan video bonus yang katanya jika ditonton bisa mati. Esok harinya setelah maraton menonton rekaman milik Sayama, Ozawa yang penasaran dengan maksud dari video jika ditonton bisa meninggal pun akhirnya kembali menonton video tersebut yang di tengah fokusnya menonton, tiba-tiba 何肩叩いただけじゃん。 ya, ternyata itu adalah Chihiro yang masih penasaran dengan video kemarin. Di sana Ozawa memperlihatkan temuannya tentang sebuah situs yang berisi pembahasan gambar menyeramkan termasuk yang ditemukan di rumah angker. Namun meski banyak yang mengaitkannya dengan hal mistis, Chihiro hanya menganggap jika gambar itu hanya stiker ilegal yang dipasang oleh orang yang tak bertanggung jawab. 東京、静岡、名古屋って来て、この家は近畿地方にあるらしいって書いてある。 Entah rekaman keberapa, kali ini mereka melihat sebuah keluarga yang baru pindah ke sebuah daerah bernama Kinki. Mereka tinggal di apartemen lantai 5 dengan pemandangan sebuah gunung. Namun baru saja pindah sehari, si nenek mulai bertingkah aneh dengan terus saja memandangi gunung yang tak lama. Ya, seorang wanita tiba-tiba saja terjun dari atas. Kematian wanita itu menjadi penghujung dari video tersebut. Namun siapa sangka 15 tahun sebelum video si nenek, ada juga video lain yang tidak kalah aneh tentang permainan anak-anak bernama Mashira Sama, di mana anak-anak yang kalah dalam permainan itu harus memberikan sesuatu kepada Mashira Sama sesuai dengan apa yang diinginkannya. Setelah keduanya berpisah, Chihiro mendapat video lain dari Ozawa tentang gangguan yang dialami oleh Yuji. Di sana Yuji terus dihantui oleh sosok tanpa kepala yang karena takut terjadi sesuatu kepadanya, Yuji akhirnya pergi ke kuil untuk meminta pertolongan kepada Bapak Pendeta. Namun bukannya berhasil menolong Yuji, justru Bapak Pendeta lah yang kalah oleh makhluk yang terus mengganggu Yuji. 私には払えないかもしれません。起きれることなく生き物を飼い続けてください。 Dalam sebuah blog, Ozawa menemukan sebuah artikel tentang gambar yang selalu ada pada setiap insiden. Kali ini insidennya terjadi tak jauh dari lokasi kantor, yaitu hilangnya seorang pria pemilik sebuah toko. Penasaran dengan gambar tersebut pun, Ozawa pergi ke TKP untuk memeriksanya. Dan benar saja, di sana terdapat gambar yang masih tertempel dengan sangat rapi yang tiba-tiba ya, dering telepon dari Chihiro berhasil menyadarkan Ozawa. Esok harinya Ozawa dan Chihiro kembali bertemu untuk menonton video lain milik Sayama, di mana kali ini video tersebut memperlihatkan 3 orang siswi SMA yang baru saja mendapatkan sebuah pesan berisi gambar dengan tulisan apakah mereka mau naik ke gunung. Selain ajakan tersebut, rupanya ada sebuah peringatan dari si pengirim pesan, yaitu si penerima pesan akan meninggal jika ia tidak membagikan pesan itu kepada 3 orang. Namun karena ini hanya sebuah pesan dan dianggap sebagai lelucon belaka, si mahasiswi sama sekali tidak menghiraukannya. Sampai suatu hari terjadilah sebuah fenomena aneh, yaitu kematian mendadak dari si mahasiswa itu sendiri. やるよ、最後まで。よろしくお願いします。
Berhasil mendapatkan nomor kontak Yuji entah dari mana. Mereka berdua pun langsung berkunjung ke rumahnya. Di sana Yuji bercerita bahwa pendeta memintanya untuk mengurus beberapa hewan untuk menjaganya dari si makhluk, di mana Yuji berhasil bertahan hidup dari tahun ke tahun dengan mengorbankan hewan peliharaannya dari makhluk tersebut. Pak pendeta sendiri meninggal akibat bundir tak lama setelah Yuji datang berkunjung, dan untuk Sayama, Yuji beranggapan jika saat ini Sayama sudah kabur dan hidup enak. Entah atas dasar apa Yuji berkata demikian, namun yang pasti hal itu cukup membangkitkan api kebencian Ozawa terhadap Sayama. これ気休めにはなるでしょ まあね。 Singkat cerita di kantor, akhirnya sampailah di penghujung video, yaitu sebuah video terakhir dari perjalanan Sayama mengumpulkan bahan artikelnya. Namun bukannya video tentang orang hilang, bundir, pembunuhan, atau lain-lain yang berkaitan dengan kriminal. Video ini justru hanya video kartun tentang seorang pria bernama Masaru. Masaru sangat mencintai ibunya yang saat itu sedang sakit, dan setelah sang ibu meninggal, ia tidak pernah berhenti menangis di makam sang ibu. Sampai pada suatu hari, ia naik ke atas gunung setelah melihat ada sebuah cahaya aneh yang ternyata itu adalah dewa, berjanji akan mengabulkan apapun yang Masaru mau. Namun bukannya kekayaan dan kekuasaan, Masaru hanya meminta agar bisa dimanja oleh sang ibu. Namun karena ibunya sudah meninggal, sang dewa menyuruh Masaru agar memberikan kesemak itu pada seorang gadis yang nantinya akan dijadikan sebagai istri. 明くる日からマサルは山から叫んだ。 Tidak turun gunung, Masaru memanggil-manggil para wanita dengan menawarkan kesemaknya. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang naik gunung, sampai Masaru meninggal akibat kelelahan. Dan sejak saat itu, tepat setelah meninggal, dari atas gunung mulai terdengar suara-suara Masaru mengajak para wanita untuk memakan kesemaknya. Yang karena takut jika hantu Masaru akan gentayangan, para penduduk akhirnya membangunkan sebuah kuil dengan nama Masaru Sama, berharap agar Masaru tenang di alam sana. Setelah cerita itu, Ozawa mulai menyimpulkan semua tragedi yang terjadi dari video-video yang sudah ia tonton. Ia baru sadar jika latar tempat dari video tersebut berlatar sama, tak jauh dari lokasi di mana Masaru tinggal, di dekat gunung. Sehingga kali ini, Ozawa hanya harus mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa makna di balik semua kejadian ini. お疲れ様でした Ketika sedang sendirian di malam hari, Ozawa tak sengaja menemukan sebuah peta yang sedang diselidiki oleh Sayama. Namun setelah kejadian itu, Ozawa tiba-tiba berubah jadi aneh, seolah dia sedang kesurupan. Pagi harinya ketika Chihiro kembali ke kantor untuk mencari Ozawa, ia tidak menemukannya dimanapun dan hanya mendapati HP-nya saja. Setelah melakukan pencarian yang cukup panjang, akhirnya Chihiro berhasil menemukan Ozawa. Namun anehnya saat ini Ozawa seolah sedang ketempelan makhluk gaib sehingga... 千尋さん 覚えてないの？ Sadar dari pengaruh si makhluk, Chihiro pun akhirnya membawa Ozawa ke rumahnya. Di sana Ozawa memberitahukan penemuannya, yaitu sebuah peta yang ditemukannya di gudang kemarin malam saat masih sedang bekerja. Selain peta tersebut, Ozawa juga telah mendapat petunjuk terkait di mana saat ini Sayama berada dan langsung mengajak Chihiro untuk pergi ke sana saat itu juga. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Sayama yang berlokasi di bawah kaki Gunung Fuji. Entah kenapa ia tinggal sangat jauh bahkan sangat terpencil. Ozawa pun langsung mengeluarkan kameranya untuk merekam aktivitas mereka. Namun setelah masuk, rumah itu sangat kotor dengan hewan peliharaan Ozawa yang banyak mati. Sama halnya dengan rumahnya yang kotor, pemiliknya pun tidak kalah aneh dengan Sayama yang sangat lusuh dan sang istri bertingkah sangat aneh entah karena apa. Namun tanpa memperdulikan hal tersebut, Sayama langsung memulai wawancaranya dengan menanyakan alasan kenapa Sayama kabur dari pekerjaannya.
Entah apa yang terjadi sebenarnya, Sayama mulai marah-marah pada Chihiro dan menuduhnya sebagai pelaku dari semua ini. Sayama bilang jika Chihiro telah memperdayanya dan sekarang malah menargetkan Ozawa. Tanpa tahu apapun, Ozawa langsung menyerang Sayama dengan kata-kata, mengatakan jika saat ini Ozawa berada dalam bahaya dan meminta rahasia agar dia bisa selamat dari semua kejadian ini. 見つけてくださってありがとうございます。 Tanpa banyak bicara, Sayama membuka penutup matanya dan memperlihatkan jika saat ini matanya telah hilang, disusul dengan aksi istri Sayama yang tiba-tiba saja melakukan hal aneh, yaitu seolah tidak peduli, Sayama malah membawa sebuah kertas coklat yang sudah ia gulung. Entah apa isinya. Sayama kemudian pergi keluar dari rumah dan ya, setelah melihat Sayama dan istrinya bundir, mereka pun langsung pulang saja. Malam harinya saat masih di perjalanan, Ozawa yang penasaran dengan apa isi dari dalam kertas pemberian Sayama pun langsung saja membukanya yang ternyata isinya adalah flash disk yang berjudul Amano tahun 2008. Semakin penasaran dengan isinya, mereka langsung menontonnya saat itu juga. Flashdisk itu berisi sebuah video tentang penganut agama di sebuah desa harapan yang masih berlokasi di wilayah Kinki. Di sana mereka menyembah sebuah batu hitam dengan aksen cucuk-cucuk tajam pada batu yang diberi nama Yashiro-sama. Para penganut itu adalah mereka yang tidak bahagia di dunia nyata dan besar harapan akan menemukan kebahagiaannya di tempat tersebut. あなたはどうしてここへ来たのですか? Kebahagiaan yang dimaksud di sini rupanya adalah dengan mengembalikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Entah dari mana asalnya prinsip tersebut, namun dengan banyaknya pengikut, hal itu menjadi bukti kuat jika ajaran ini banyak diminati. Entah tergiur dengan janji palsu atau memang sudah ada bukti jika yang mati akan bisa dihidupkan kembali. Namun satu hal yang sudah pasti adalah Chihiro rupanya adalah salah satu penganut dari ajaran ini. Dengan selesainya video itu, Chihiro menjelaskan jika dulu ia kehilangan anaknya saat masih kecil dan tak sengaja ikut dengan ajaran penganut Yashiro-sama. Ajaran itu didirikan tepat ketika batu itu tiba-tiba muncul dan langsung bubar kembali tepat setelah batunya menghilang tak kemana. 突然石が消えて主催者が発狂したからだって言われてる。 Dengan 3 nama Yashiro, Masaru, dan Mashiro-sama, Ozawa akhirnya mendapat sebuah kesimpulan bahwa 3 nama yang sudah disebutkan adalah satu dewa yang sama yang merujuk pada satu batu, yaitu batu tersebut. Dan dengan fakta barusan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari di mana saat ini batunya berada. 出発するよ。 Akhirnya mereka berdua pergi ke Kinki malam itu juga. Tempat pertama yang mereka datangi adalah tempat di mana anak-anak di video bermain permainan Masaru-sama dengan ditemani nenek kuncen. Si nenek bercerita jika permainan itu telah menelan korban, yaitu murid SD yang bundir di atas pohon yang ada di depan mereka. Sang ibu yang melihat anaknya meninggal pun mencoba untuk loncat-loncat namun tidak sampai. Sejak kejadian tersebut, ibu si anak mulai mengalami gangguan kejiwaan, selalu menggambar hal yang aneh yang ternyata gambarnya sangat sama persis dengan gambar misterius yang selalu mereka lihat di video. この字はその亡くなった男の子の Permainan yang telah memakan korban itu pun akhirnya tidak pernah dimainkan lagi. Si nenek selanjutnya membawa mereka memasuki apartemen yang pemandangannya mengarah langsung pada Gunung Masaru-sama di sebuah gedung apartemen yang berada di lantai 5. Di bawah kaki Gunung Masaru, si nenek kembali bercerita jika di sana terdapat sebuah kuil kecil. Dulunya kuil kecil itu ada batu hitam yang entah datang dari mana. Namun tak lama, batu itu kembali menghilang tak kemana. 宗教が解散したのも10年前。行くしかないね。
Dengan pengetahuan baru dari sang nenek kuncen, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan kedua yaitu pergi ke kaki Gunung Masaru untuk melihat kuil berisi boneka. Mereka berharap jika batu itu masih ada dan akan langsung menghancurkannya selagi bisa. Dalam perjalanan menuju ke Gunung Masiro, tepat ketika memasuki terowongan, mereka malah bertemu dengan dua sosok wanita yang berdiri tepat di tengah jalan. Tanpa berusaha turun untuk menyapa, mereka langsung melakukan ini kepadanya. Singkat cerita, sampailah mereka ke bawah kaki Gunung Masaru dengan berbekal sebuah linggis. Chihiro yang melihat kuil tanpa batu dengan dipenuhi boneka pun langsung menghancurkannya saat itu juga. Mendengar suara teriakan setelah kuil itu hancur, Chihiro langsung berlari ke dalam hutan mencari tempat di mana suara itu berada. Sesampainya di tengah hutan, mereka melihat sebuah pohon besar dengan Chihiro yang mengucapkan terima kasih kepada Ozawa karena telah bersedia datang ke tempatnya. Entah apa makna dari perkataannya barusan, namun di belakang Chihiro muncullah batu yang mereka cari-cari sehingga sadarlah sudah Ozawa tentang apa yang dikatakan Sayama. Jika memang Chihiro lah pelaku dari semua ini. Tak lama muncullah sosok aneh dari balik pohon tadi, disusul dengan sebuah benda yang agak geluh dari tubuh si makhluk, kemudian menempel pada tubuh Ozawa dan membawanya memasuki batu. Dengan cerdas, Chihiro kemudian mengedit video itu dan mempostingnya ke media sosial. Dan alasan video permintaan tolongnya di awal film tadi rupanya untuk agar Chihiro bisa mendapatkan mangsa lagi. Dan alasan kenapa ia melakukan ini semua adalah baik itu Masiro, Masaru, dan Yashiro sama akan mengabulkan keinginan Chihiro yaitu menghidupkan anaknya lagi. Arigatou gozaimasu. Tamat ending yang sangat membagongkan.